Tuhan Yesus tak henti-hentinya begitu sangat baik bagi kehidupan kita masing-masing. Kita mengucap syukur di siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama. Itu semua karena pemberian Tuhan saja untuk kehidupan kita. Untuk itu di siang hari ini kembali kami juga mengundang bagi saudara-saudara terkasih apabila merasa terberkati melalui program ini, boleh kiranya mengajak saudara, teman-teman untuk bisa bergabung bersama dengan kami di serial yang baru, When the Future Rhymes with History, di mana kita akan membicarakan mengenai Daniel dan juga Wahyu, dan hari ini adalah bagian yang ketiga, dan kita akan melaksanakan program ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Dan bagi saudara-saudara yang merasa rindu untuk bersama-sama memiliki Bible Study lanjutan, begitu juga dengan berdoa bersama dan juga pelayanan counseling, bisa menghubungi di WA kontak nomor 0896 seperti yang tertulis, yang tertera di screen 0896 384 11655. Untuk itu, kita akan segera memulai Bible Study kita siang hari ini. Mohon kita persiapkan Alkitab kita bersama dengan kita, dan terutama kita terus saling berdoa, khususnya untuk Pendeta Roy selama membawakan firman-Nya, dan juga untuk jaringan dengan koneksi kita masing-masing, dan biarlah hati dan pikiran kita semua yang hadir di sini boleh siap seperti tanah yang gembur, yang siap untuk diberikan firman Tuhan, dan bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, doa buka akan dibawakan oleh Bapak Erwin Panembunan. Oke, baik, kita berdoa. Bapa kami kerjaan surga, terima kasih Bapak karena Engkau sudah menuntun kami hingga saat ini. Bapa surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bapa surga, ampuni dosa kami, sucikan hati dan pikiran kami, berikanlah kami roh dan hati Bapa supaya kami bisa layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa surga, terima kasih juga karena Engkau sudah menuntun kami hingga pada saat ini. Terima kasih karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kerajaan surga, kiranya Engkau memberkati kami pada saat ini. Kami akan mendapatkan pembahasan Alkitab ya Bapak. Mengenai Daniel dan Wahyu, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya sepanjang ibadah online ini Bapak, kiranya Engkau tuntun kehidupan kami. Supaya melalui pembahasan ini kami bisa lebih mengenal-Mu dan kehidupan kami bisa bertumbuh lebih hari lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Bapa surga, demikian juga pembicara Pendeta Pitoy, Kau bungkus dia dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, Kau berikan dia Roh Kudus supaya apa yang dia bawakan hanya seturut dan kehendak-Mu ya Bapa. Kau kerjaan surga, berkati juga kami semua yang mendengarkan, kiranya Engkau tuntun kami dengan malaikat-Mu supaya kami bisa memahami dan itu kami bisa gunakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terima kasih untuk jawaban doa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara mati, kami sudah berdoa kepada-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Amin. Kami akan memulai dengan sesi ini, kami akan mulai dengan pertanyaan yang akan dijawab oleh Pastor Roy. Pertanyaannya sudah ada di screen. Boleh silakan Pastor, ada 3 pertanyaan. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh bersama pada saat ini. Oke, saya mau coba jawab pertanyaan yang ada, yang masuk. Pertanyaan yang pertama, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ada pendeta mengatakan itu lari kepada Yesus. Jadi apakah ini fakta lari? Sebentar, saya ketutup. Ya.
Jadi apakah ini fakta lari atau sembunyi di gunung-gunung atau bukit atau hanya lambang bila penganiayaan itu tiba? Karena waktu kehancuran Yerusalem, orang-orang binasa itu kan yang ada di dalamnya, tapi ada orang juga yang lari bersembunyi waktu kehancuran Yerusalem itu. Terima kasih untuk pertanyaannya Olivia dari Palu. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah ini ya adalah harafiah bahwa penganiayaan akan terjadi di akhir zaman bagi umat-umat Tuhan, dan umat-umat Tuhan harus lari ke pegunungan-pegunungan, ya. Apakah itu secara harafiah atau ini artinya lari kepada Yesus? Bagi saya jawabannya bisa dua-dua, ya, Olivia. Artinya secara harafiah kita harus melarikan diri waktu dikejar. Itu yang diindikasikan oleh firman Tuhan. Jadi apabila kamu berdoalah kamu, ya, di dalam Matius 24 ayat 20 disebutkan, jadi berdoalah kamu supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau jangan pada hari Sabat. Artinya dia memang menyadari bahwa umat Tuhan harus melarikan diri. Ya, secara harafiah, waktu akhir zaman tiba ketika umat Tuhan akan dikejar-kejar, ya, oleh musuh dari umat Tuhan, yaitu si antikristus yang akan mengejar-mengejar umat Tuhan. Ya, secara harafiah mereka harus melarikan diri, ya, tapi juga pada saat yang sama mereka harus dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau dibilang lari kepada Tuhan Yesus, ya tentu saja, karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan Yesus. Jadi dua-dua, terima kasih. Saya harap ini jelas. Ya, berikutnya, apakah boleh kita mengikuti kondisi dunia tetapi hati kita tidak? Sama halnya dengan Daniel dan teman-temannya. Dennis dari Bogor, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang saya mengerti dari pertanyaannya adalah, apakah mungkin bagi kita untuk hidup di dunia ini tetapi tidak seperti dunia? Mungkin itu lebih jelas. Sangat mungkin. Oleh karena Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Ya, terus dikatakan, apabila kamu kehilangan, ya, keasinan, ya bisa dibilang, apabila garam dunia itu kehilangan garamnya, apakah ada gunanya lagi garam itu selain dibuang dan diinjak-injak orang? Dengan kata lain, orang Kristen harus menjadi pembeda di atas dunia ini, ya, menjadi influencer yang positif tanpa mereka akan terhanyut dengan dunia. Itu adalah tantangan hidup dari seorang Kristen tentunya, ya. Tapi karena Tuhan Yesus bilang kamulah garam dunia, artinya ini sangat mungkin. Dan Daniel dan teman-temannya telah membuktikan bahwa mereka mampu melakukan itu. Tentunya bukan dengan kekuatan mereka, tapi oleh karena mereka bergantung kepada kekuatan dari Tuhan, mereka selalu berserah kepada Tuhan tentunya. Ya, secara daging tidak mungkin kita bisa mengikuti segala kehendak Tuhan, ya. Tapi dengan kasih karunia Tuhan, kita akan dimampukan. Berikutnya, apa hubungannya kekayaan Salomo 666 dan Wahyu 13, ya, Wahyu 13 ayat 18 mungkin, ya, bukan ayat 8, ayat 18 mengenai bilangan 666. Ya, jawabannya saya tidak tahu apa hubungannya. Terima kasih. Ya, sampai saat ini saya belum tahu apa hubungannya. Oke, ya, hanya itu pertanyaannya? Iya, Pastor, hanya 3. Oke, ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ya, bisa saja ada hubungannya, tapi sampai saat ini saya belum melihat bagaimana itu berhubungan secara langsung. Yang pasti, ya, harta berbahaya buat kita, ya, itu yang saya bisa katakan.
Dan Tuhan Yesus sendiri katakan seperti itu, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus yang mengatakan seperti itu. Namun sering kita mau coba melawan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa ya kekayaan itu akan bermanfaat kalau kita tidak jadi cinta kekayaan lebih daripada Tuhan, ya, saudara-saudara. Tentunya ini penting buat kita untuk menyadari. Dan di dalam Alkitab sudah berulang-ulang disebutkan bagaimana kekayaan menghalangi orang untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Ya, kita pun sebenarnya tidak memiliki kekebalan untuk hal itu. Ya, di dalam Amsal 30, mari kita buka Amsal ya 30, ini satu ayat yang baik buat kita, ayat 7 sampai 9. Ya, ini nasihat daripada firman Tuhan, ya, yang kiranya boleh memberikan kekuatan sehubungan dengan harta, ya, bisa dibilang. Di dalam Amsal 30 ayat 7 sampai 9. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, saudaraku, Tuhan tidak menghendaki kita menjadi miskin untuk kemudian mempermalukan nama Tuhan dengan mencuri atau melakukan kejahatan. Tuhan tidak mau. Ya, Tuhan juga tidak mau kita menjadi kaya dan lupa bergantung kepada Tuhan dan mulai meninggikan diri. Ya, saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau lihat nasihat, ya, yang lebih jauh lagi tentang hal ini, di dalam buku Timotius, ya, ada nasihat yang langsung diberikan kepada orang-orang yang ingin untuk menjadi kaya. Saya ingin membacanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, ayat 8 baik sekali buat kita renungkan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, saudara-saudara, ini yang disampaikan. Asal ada makanan dan pakaian, firman Tuhan katakan cukuplah. Ya, jadi saudara-saudara, biarlah ini menjadi perhatian di dalam ayat 1 Timotius 6 ayat 17 disebutkan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ya, saudara dengarkan ini yang disampaikan. Dengan demikian, ya, kita kiranya was-was, ya, bisa dibilang di dalam nasihat selanjutnya, Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan gengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api.
Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Ya, ini nasihat yang diberikan oleh firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita, ya, untuk kalau dikaruniai kekayaan oleh Tuhan, maka berdoalah supaya kita tetap diberikan kerendahan hati dan kemurahan hati. Ya, saudara-saudara, karena itu adalah milik Tuhan, bukan milik saya dan saudara. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa untuk pelajaran kita pada hari ini. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sekali lagi kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami pada siang hari ini untuk berkumpul bersama-sama, walaupun hanya secara online, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk merenungkan sabda Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan, kuduskanlah kami sebagaimana janji-Mu, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Agar kiranya kami bisa jalan menghidupkan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan di dalam masa-masa yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita lanjutkan pelajaran yang kita telah pelajari kemarin. Saya ingin ulangi dan simpulkan sedikit ya, apa yang kita pelajari kemarin di dalam buku Daniel. Bagi saya Daniel pasal 1 adalah yang sangat fundamental untuk buku Daniel supaya kita bisa pahami. Bisa dibilang ini adalah dasarnya ya. Tidak akan ada Daniel pasal 2 kalau tidak ada pasal 1. Tidak akan ada Daniel pasal 3 dan seterusnya kalau tidak ada Daniel pasal 1. Itu sebabnya Daniel pasal 1 sangat fundamental. Dan di dalam Daniel pasal 1 ini telah diungkapkan bagaimana setan bekerja dan berusaha untuk menyesatkan umat Tuhan dalam segala zaman. Juga khususnya di akhir zaman, di mana setan selalu menyerang manusia dari aspek jasmani, dari aspek fisik. Dan ketika dia berhasil membuat manusia telah gagal untuk menjaga ya tubuh yang diberikan, tubuh yang merupakan bait suci Allah. Ya saudaraku, maka saya dan saudara sudah gagal. Bisa dikatakan kalau kita gagal di aspek jasmani, maka ini akan merembet ya ke dalam aspek-aspek yang lain dalam kehidupan kita, sehingga ini sangat krusial, sangat penting dalam pertumbuhan rohani kita, bahwa aspek jasmani sangat juga menentukan aspek-aspek yang lain di dalam kehidupan kita. Dan Yesus katanya di dalam Lukas 2 ayat 52, makin bertambah besar dan hikmat, makin bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saudara dengarkan, ini adalah apa yang terjadi dalam pertumbuhan Yesus. Dia bertumbuh secara fisik maupun secara mental dan secara rohani, juga secara sosial. Semua aspek dalam kehidupannya saling berpengaruh. Ya, penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara apa yang saudara percayai, ya, iman kepada Tuhan dengan daya tahan tubuh yang ada. Dengan diadakan penelitian bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan punya daya tahan tubuh yang lebih baik dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi jelas di sini semua aspek saling berkaitan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, maka ini aspek berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam
3 Yohanes yang kedua, firman Tuhan berkata, ya, saudaraku, ini adalah kehendak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara dengarkan, Tuhan menghendaki kita bahagia, dan kita tidak mungkin bahagia kalau kita terganggu kesehatannya. Sehingga di sini dikatakan oleh Rasul Yohanes, ya, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Artinya Rasul Yohanes menghendaki umat-umat Tuhan itu dalam keadaan baik dan dalam keadaan apa? Sehat. Saya dan saudara harus sehat. Dengan maksud apa? Supaya kita punya koneksi dengan Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu betul-betul prima. Kalau kita sakit, saudara, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan prima. Oleh karena contohnya, kalau kita sakit kepala, maka sulit bagi kita tentunya untuk betul-betul bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu sebabnya sangat penting, saudaraku, bahwa kita memiliki kesehatan yang prima. Kita menjaga kesehatan yang prima. Ya, jangan katakan bahwa tidak ada hubungannya antara kesehatan dengan iman. Tidak, saudaraku. Tuhan mau saya dan saudara sehat. Tuhan sangat peduli dengan segala aspek kehidupan kita. Dan tentu saja, Dia tidak mau kita sakit sebenarnya, saudara. Mengapa? Karena banyak orang yang sakit dan mengeluh kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus ada di atas dunia ini, Dia tidak hanya peduli dengan aspek rohani mereka. Dia tidak hanya berkhotbah. Kita sudah lihat dalam kehidupannya bahwa Dia berkeliling kepada semua kota dan desa. Dan Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan Ia menghilangkan segala kelemahan, ya, secara jasmani dengan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Ya, saudaraku, Dia tidak akan melewatkan ketika Dia berjalan ada orang sakit dan Dia biarkan mereka tetap sakit. Tidak, Dia sembuhkan mereka. Dan itu juga pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang. Kita tidak bisa hanya bicara mengenai firman Tuhan, mengenai Injil keselamatan ini, tapi kita tidak peduli dengan kesehatan daripada umat-umat Tuhan. Ya, karena begitu banyak orang yang kehilangan iman, saudaraku, ketika mereka sakit dan mereka berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi mereka tidak kunjung mendapatkan mujizat dan mereka bisa sembuh. Tidak bisa, saudaraku, kita pisahkan antara iman dengan kesehatan, antara aspek rohani dengan aspek jasmani. Ini sangat erat berkaitan satu dengan yang lain. Karena tubuh saya dan saudara adalah bait suci Roh Kudus. Apa artinya bahwa tubuh saya dan saudara itu adalah bait suci Roh Kudus? Artinya, saudaraku, Roh Allah diam di dalam diri kita. Di bagian organ tubuh mana Roh Allah itu diam? Di bagian tubuh yang mana, saudara, bahwa Roh Allah itu diam? Ya, Roh Allah itu diam di dalam pikiran kita. Ya, pikiran kita atau otak bagian depan ini yang disebut dengan frontal lobe. Ya, frontal lobe. Di sini manusia membuat keputusan. Di sini manusia mengambil keputusan. Ya, bisa dibilang bahwa disinilah yang membedakan antara kita manusia dengan binatang. Ya, bahwa binatang tidak punya frontal lobe ini, tapi saya dan saudara punya otak depan yang ada frontal lobe cortex, ya, prefrontal lobe cortex. Disitulah kita mengambil keputusan. Disinilah bait suci itu, bait suci Roh Kudus ada, ya. Roh Kudus hadir di dalam pikiran saya dan saudara. Dan ketika kita mengambil keputusan di pikiran ini, di otak depan ini, saudara, semakin bijaksana otak depan ini, semakin baik, semakin sehat kondisinya, maka keputusan yang diambil pun akan semakin baik. Ya, sementara di bagian belakang kita ada yang disebut dengan otak bagian belakang yang ada di belakang sini. Ini bukan otak kiri dan kanan, ya. Di otak yang belakang sini, saudara, dia mengatur 3 hal. Perasaan, ya, hawa nafsu makan, ya, dan juga ini yang berhubungan dengan segala sesuatu
hawa nafsu, seks, bisa dibilang. Ini yang mengatur adalah otak belakang. Nah, mari kita pergi kepada ayat yang kemarin kita sudah baca. Di dalam Matius 24 ayat 37, 38, dan 39. Di dalam ayat 37, 38, 39, firman Tuhan berkata, ini adalah kata-kata dari Tuhan Yesus langsung menggambarkan keadaan manusia yang akan hidup di akhir zaman. Sama seperti manusia yang hidup pada zaman Nuh. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada zaman Nuh akan terjadi hal yang sama kepada waktu anak manusia datang. Apanya yang sama? Yang sama disebutkan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum. Perhatikan saudara, tidak ada yang salah dengan makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Saudara, ada hal yang penting yang kita perlu ketahui. Di sini Tuhan Yesus bilang, pada zaman Nuh sama seperti pada zaman kedatangan anak manusia. Apa yang sama? Bahwa mereka tidak tahu ketika air bah itu datang. Dan dijelaskan kenapa mereka tidak tahu. Karena mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan mereka tidak tahu sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu. Saudara dengarkan, ya, mereka tidak tahu itu berhubungan dengan otak depan. Sementara mereka makan, minum, dan kawin mengawinkan itu berhubungan dengan otak belakang. Ya, dengan kata lain, orang yang hidup pada zaman Nuh adalah orang-orang yang hanya mengandalkan otak belakang. Otak belakang mereka yang mengatur otak depan mereka. Sehingga ketika mereka makan tidak pakai otak. Mereka makan untuk memuaskan hawa nafsu, selera makan mereka. Dan ketika itu yang terjadi, ketika hawa nafsu yang diutamakan, ya, saudara dan saya adalah apa yang saya dan saudara makan. You are what you eat. Kalau kita makan tidak pakai otak, ya, dalam pengertian kita makan cuma berdasarkan selera, maka yang terjadi kita semakin tidak cermat, tidak cerdik secara rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah, tidak bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, ya, sehingga tubuh kita ini atau secara khusus pikiran kita tidak menjadi bait suci surga, bait suci roh Allah maksud saya. Saudara dengarkan dengan baik bahwa kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang cerdas, yang tidak dikuasai oleh selera, bahwa yang menguasai adalah otak depan, bukan otak belakang. Saudara, ini masalah yang tidak mudah karena begitu banyak orang yang lebih mengutamakan memakan berdasarkan selera, bukan makan berdasarkan otak. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang cerdas, kita akan makan berdasarkan otak. Kalau ini tidak sehat, saya takut kepada Tuhan, saya tidak akan makan. Karena firman Tuhan jelas, baik engkau makan, baik engkau minum, lakukanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Daniel serta teman-temannya telah memutuskan untuk memuliakan Tuhan. Mereka tidak hanya menerima untuk makan. Saudara dengarkan bahwa mereka tidak dalam posisi yang bisa meminta sesuatu. Mereka adalah tawanan, mereka adalah budak. Tapi Daniel dalam kehidupannya penuh dengan integritas, penuh dengan pengendalian diri. Dia mau menuruti hukum Tuhan, dia mau menuruti kehendak Tuhan lebih daripada menuruti seleranya. Dan Tuhan menghormati siapa yang menghormati dia. Itu sebabnya di dalam ayat 9, karena Daniel di dalam ayat 8 telah berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, maka di dalam ayat 9, di dalam buku Daniel pasal 1, jelas disebutkan, maka Tuhan, saudara, mari kita buka Daniel 1 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, saudaraku, ketika saudara dan saya menghormati Tuhan, bahkan dalam hal yang sangat sepele, ya, apa kira-kira alasan Daniel tidak mau makan?
tidak mau makan dari santapan raja. Ya, alasan nomor satu, oleh karena ya ada banyak pendapat, ada yang mengatakan karena ini sudah dipersembahkan kepada dewa, Daniel menolak. Tapi sebenarnya alasan nomor satu, saudara-saudara, kenapa Daniel tidak mau makan dari santapan raja, ya dia tidak mau. Kita perhatikan kata menajiskan diri di dalam ayat 8, ya. Itu adalah clue, ya, kenapa Daniel tidak mau makan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Kata menajiskan ini, saudara, adalah suatu kata yang sangat teknikal, ya, teknikal. Artinya ada makanan yang haram pastinya di dalam santapan seorang raja yang paling agung. Mengapa? Seorang raja yang paling berkuasa di atas dunia tentunya dia dapat mau makanan apa saja dia dapat sediakan tentunya. Dan saudara, ya, apa yang kita sedang alami sekarang di atas dunia ini karena manusia memilih untuk mencari kesenangan hidup dari makan. Makan telah menjadi sesuatu bisa dibilang wisata. Disebutkan sekarang wisata kuliner. Wisata kuliner. Makan sudah menjadi suatu wisata, menjadi entertainment. Saudara, mengapa? Ya, itu membuktikan bahwa kita ini semakin hari secara dunia, semakin hari semakin mau memuaskan hawa nafsu, mencari segala cara untuk menyenangkan diri. Mengapa? Karena Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, maka saudara, pengendalian diri akan ada di dalam kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri ada di dalam diri saya dan saudara. Bahkan di dalam soal makan, ya, kita tidak akan hidup hanya untuk makan. Kita makan untuk hidup, saudara. Ya, yang terjadi sekarang, setan berusaha untuk menguasai manusia dengan memberikan semua makanan-makanan yang dapat membuat kita tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara mungkin bertanya, pendeta, apa hubungannya makan dengan kesetiaan kepada Tuhan? Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ya, bukan pendapat saya, saudara, tapi ini firman Tuhan. Dan saya nggak mau saya dan saudara dikuasai oleh setan, disesatkan khususnya di akhir zaman ini. Mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Apa bisa, ya, setan menguasai hidup kita hanya dengan, ya, dengan makan, ya? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu mengasihi apa? Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Dan di ayat berikutnya dijelaskan, apa itu dunia? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Itu otak belakang punya fungsi, saudara. Ya, selera dan hawa nafsu seks. Itulah keinginan daging dan keinginan mata. Apa itu keinginan mata? Ketika setan menawarkan seluruh kemuliaan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Lihatlah seluruh kemuliaan dunia ini. Ya, itulah keinginan mata. Kesenangan hidup, ya, itu yang ada di atas dunia ini. Itulah keinginan mata dan keangkuhan hidup, ya. Keangkuhan hidup. Inilah apa yang ada di dalam dunia, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara dengarkan, setan selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, supaya kita binasa dan tidak selamat, tidak mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana caranya? Dia buat kita untuk terus berilahkan kepada selera. Dia bikin kita terus untuk berilahkan kepada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua yang berhubungan dengan diri. Ya, dan ini akan membuat kita binasa. Saudaraku,
kembali Daniel memberitahukan kepada kita suatu pelajaran yang penting. Kita harus mengalahkan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita. Dari Daniel pasal 1, ajaran tema yang penting, yang sangat penting bisa dibilang, supaya saya dan saudara menang di akhir zaman. Maka kita harus bisa seperti Daniel. Daniel masih remaja, tapi dia sudah dilatih untuk mengendalikan selera. Dia tidak makan untuk memuaskan hawa nafsu selera makannya, saudara. Tidak, dia makan hanya untuk hidup. Dan dia tahu bahwa ada yang tidak boleh dia makan di makanan raja, yaitu makanan-makanan yang haram, yang dilarang oleh Tuhan. Dan ini yang dia hindari. Tapi saudara, pastinya di dalam makanan santapan raja itu ada juga makanan yang bisa dimakan. Tetapi Daniel memutuskan, saudara, untuk menghormati Tuhan, dan dia memilih untuk tidak makan. Mari kita buka, ini alasan utamanya, bukan karena makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa, maka Daniel tidak mau makan, karena mereka tahu tidak ada dewa, jadi seharusnya tidak jadi masalah, sebagaimana yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa Rasul Paulus juga, mengajarkan hal yang sama. Jadi, saudaraku, mari kita pergi kepada Imamat pasal yang ke-11. Ini alasan yang utama kenapa Daniel tidak mau makan dari santapan raja. Di dalam Imamat pasal yang ke-11. Mulai dari ayat yang ke-30, 32. 32. Berbicara mengenai binatang-binatang yang haram. Kemudian disebutkan di dalam ayat 32, dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya. Berbicara konteksnya adalah binatang yang haram. Kalau binatang yang haram ini jatuh dan terkena kepada apapun, maka apapun itu akan menjadi najis. Dengarkan, perkakas kayu apa saja, atau pakaian, atau kulit, atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun, haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. Kalau seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada di dalamnya menjadi najis. Dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu, segala makanan yang boleh dimakan. Saudara dengarkan. Dalam hal itu, ketika binatang-binatang yang haram ini terkena kepada perkakas-perkakas yang menaruh tempat makan atau tempat untuk memasak. Kalau binatang-binatang yang haram ini terkena kepada perkakas-perkakas ini, maka yang terjadi adalah disebutkan di sini. Dalam hal itu, ayat 34 saya baca, segala makanan yang boleh dimakan, kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas suatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Saudara dengarkan, ayat-ayat ini mengatakan kepada kita bahwa inilah alasannya kenapa Daniel tidak mau makan. Walaupun ada makanan yang pastinya halal juga yang dia bisa makan di dalam santapan raja. Tetapi kalau itu dipersiapkan di dalam belanga ataupun tempat masak yang sama dengan yang dipersiapkan untuk makanan-makanan yang haram, maka sesuai dengan Imamat 11, maka ini tidak boleh dimakan. Itulah yang membuat Daniel mengambil keputusan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja maupun anggur yang biasa diminum oleh raja. Itu alasannya. Saudara, Daniel sangat menghormati Tuhan. Daniel sangat menghormati perintah Tuhan. Dan dia seorang yang tulus. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Samuel 1. Mari kita pergi kepada 2 Samuel 1. Ini suatu ayat yang sangat luar biasa.
ya, berkata di dalam ayat 30, di dalam 1 Samuel, bukan 2 Samuel. 1 Samuel 2 ayat 30, firman Tuhan berkata, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, ini adalah kata-kata Tuhan. Ya, kata-kata Tuhan kepada Imam Eli. Imam Eli yang terus membiarkan anaknya Hofni dan Pinehas melanggar kekudusan, kesucian, peribadatan di dalam bait suci. Mereka terus melanggar perintah Tuhan tentang hal ini. Apa yang terjadi? Imam Eli terus membiarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dan saudaraku, akhirnya Tuhan telah mencapai kepada titik atau puncak kesabarannya. Dan dia katakan, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang tidak menghormati aku tidak kuhormati. Saudara dengarkan, Daniel menghormati Tuhan. Daniel menuruti perintah Tuhan yang mungkin bagi saya dan sebagian besar orang pada saat ini sangat ekstrim. Karena Daniel tidak akan makan dari suatu tempat yang walaupun menyediakan makanan yang halal, makanan yang boleh dimakan, tapi ketika ada makanan haram yang juga disediakan di situ, Daniel berkata, tidak, saya tidak mau menajiskan diri saya. Dan dia dengan ekstrim menjaga kekudusan daripada dirinya sebagai bait suci Tuhan. Dia tidak mau. Dan itu sebabnya Tuhan sangat menghormati dia. Saudara, dengarkan, dia tidak punya privilege apapun sebagai seorang tawanan. Tapi dia lebih menghormati Tuhan daripada takut kepada orang yang menawan dia. Dia datang, dia punya iman untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan imannya ini yang buat dia berhasil untuk bisa dikatakan di dalam pendidikannya. Kita tahu ceritanya. Dan sesudah 3 tahun dididik di Universitas Babel, dengan semua orang-orang muda dari seluruh penjuru dunia yang ditaklukkan oleh kerajaan Babel, orang-orang muda dari keturunan bangsawan, orang-orang muda yang hebat ya secara fisik maupun mental. Dan Daniel bersama dengan teman-temannya, Tuhan karuniakan berkat yang luar biasa. Mengapa? Mengapa Tuhan mengaruniakan berkat yang luar biasa kepada mereka? Oleh karena mereka telah memilih untuk lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Mereka lebih memilih untuk menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Saudara dengarkan, Daniel bukan cuma punya kerinduan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya, apa yang dia lakukan? Mari kita lihat di dalam ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana itu untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Saudara, Daniel punya tekad, punya iman untuk menghormati Tuhan, ya, untuk tidak menajiskan dirinya. Tapi dia bukan simpan saja di dalam hatinya, tapi dia wujudkan. Dia minta kepada Aspenas, ya, pemimpin pegawai istana itu, ya, untuk kalau boleh dia tidak usah makan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Ya, dia minta supaya dia tidak usah makan. Tetapi, ya, pemimpin ini tahu bahwa ini berbahaya. Kalau mereka kelihatan tidak sehat, maka yang akan dipersalahkan dia. Dan itu resikonya adalah nyawanya. Kalau raja marah dan tidak senang, maka dia bukan cuma dipecat,
tapi bisa dibunuh. Nebukadnezar itu diktator. Dia punya hak untuk berkata apapun yang dia katakan adalah hukum. Ya, saudaraku, dan itu sangat berbahaya. Ya. Tapi Daniel tidak menyerah. Ya, dalam ayat 11, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misal, dan Asaria. Ayat 12, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara, Daniel tidak menyerah. Daniel punya iman yang tidak menyerah. Dia minta, dan waktu dibalas oleh pemimpin pegawai istana itu, waduh jangan, nanti raja marah. Daniel bilang, coba dulu 10 hari. Dia tidak langsung menyerah. Dia tidak langsung bilang, Tuhan saya sudah coba dan tidak bisa. Jadi Tuhan jangan suruh saya. Tidak. Tapi Daniel bertekad. Dia bilang, bagaimana kalau dicoba dulu kepada kami 10 hari. Cobai kami akan makan selama 10 hari hanya sayur dan minum air. Sesudah itu terserah kamu, kalau pendapat kamu kami kelihatannya kurang sehat. Ya, di dalam ayat 13 bisa dibilang, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Saudara dengarkan, kalau saudara beriman kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan saudara iman yang saudara tunjukkan di dalam perbuatan. Daniel menunjukkan iman yang dipertunjukkan dalam perbuatan. Ya, kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa iman harus ditunjukkan dalam perbuatan. Itu yang menyempurnakan iman. Saudara jangan punya iman hanya dalam diri. Saudara harus tunjukkan dalam perbuatan. Berusaha saudara, apapun yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan iman kita, kita harus lakukan. Dan sisanya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan kepada Daniel dan teman-temannya. Sesudah 10 hari dilihat oleh pemimpin pegawai istana ini bahwa ternyata justru mereka kelihatan lebih sehat. Tidakkah demikian yang terjadi dewasa ini, saudara? Berdasarkan penelitian dari semua ahli-ahli kesehatan di atas dunia ini, bahwa makanan yang terbaik, makanan yang tersehat, itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Tetapi dunia berpikir bahwa makanan daging adalah makanan yang paling bergizi, yang paling kuat. Saudara tahu Lionel Messi, saudara tahu Cristiano Ronaldo. Ini adalah atlet-atlet kenamaan di sepak bola. Mereka punya ahli nutrisi sendiri, ahli gizi sendiri, dan mereka tidak makan yang tidak sehat. Mereka makan yang sehat. Sekarang ditemukan bahwa sayur-sayuran, buah-buahan akan jauh lebih baik untuk para atlet. Tapi saudara, di masyarakat umum, ya, hoax yang sudah berlangsung bertahun-tahun adalah daging adalah makanan yang terbaik. Berdasarkan penelitian sudah dibuktikan bahwa makanan daging adalah penyebab kanker nomor 2, gula nomor 1, saudara. Ya, gula adalah penyebab kanker nomor 1. Ini penelitian dari Johns Hopkins University. Saya baca hasil penelitian ini tahun 2011-2012. Sudah lama. Dan saudara dengarkan, ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan, apa yang dipercayai di masyarakat adalah bahwa daging lebih sehat. Saudara dengarkan di dalam Alkitab, ya, bahwa Daniel dan teman-temannya setelah 10 hari dicoba, mereka hanya minum air putih dan makan sayur-sayuran. Yang terjadi dengan mereka kelihatan lebih sehat. Ini adalah iman. Saudara harus punya iman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tidak permalukan saudara. Ya, ini juga akan membuat saudara harus ambil keputusan sekarang ini.
Bukankah kita semua menderita sekarang ini COVID-19 karena ada orang yang mau memuaskan makan, ya, selera makan mereka. Dan sekarang ini dalam keadaan seperti sekarang, saya dan saudara harus menahan selera kalau kita mau bertahan. Kalau kita harus menjaga sistem kekebalan tubuh, ya, imun sistem tubuh kita harus jaga dengan memberikan masuk ke dalam tubuh kita semua makanan yang terbaik, makanan yang sehat, yang seharusnya akan menolong kita. Ya, saya baca kemarin di dalam provinsi Wuhan, ya, provinsi di mana COVID-19 ini berasal, telah dikeluarkan peraturan oleh pemerintah daerah yang ada di sana, di provinsi ini, bahwa untuk 5 tahun ke depan, mereka tidak boleh makan makanan daging liar. Tidak boleh untuk 5 tahun ke depan, saudara. Dengarkan, ya, apa yang merupakan hikmat dari firman Tuhan dari Alkitab. Daniel dan teman-temannya punya diet yang 10 hari, jauh lebih sehat daripada yang lain, yaitu sayur-sayuran. Dengarkan, ini adalah ajaran firman Tuhan. Ya, kita harus percaya kalau kita ini adalah umat-umat Tuhan. Ya, kemudian penyandang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka karena dia sudah berhasil diyakinkan. Saudara, apa upah daripada menghormati Tuhan? Apa upah dari menghormati Tuhan? Saudara, ya, akan sukses dalam hidup. Dengarkan ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Saudara dengarkan, karena mereka menghormati Allah, maka Allah sekarang menghormati mereka. Allah mengaruniakan kepada mereka pengetahuan dan kepandaian dalam berbagai-bagai tulisan. Dan Daniel sebagai pelopor, sebagai influencer yang membuat 3 temannya juga ikut mengambil keputusan, tekad seperti dia, diberikan kelebihan berkat. Dia juga akhirnya mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Ya, di dalam final test, ujian akhir di Universitas Babylon, universitas kenamaan yang nomor 1 di dunia pada saat itu. Maka raja sendiri yang langsung tes mereka, yang menguji mereka secara verbal. Saudara, dengarkan. Dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Saudara, dengarkan, begitu banyak upah yang diberikan oleh Tuhan sebagai upah iman dan kesetiaan yang ditunjukkan oleh Daniel dan teman-temannya. Pertama, mereka jauh lebih sehat secara fisik. Kedua, karena mereka jauh lebih sehat secara fisik, maka mereka juga lebih pintar. Bahkan dikatakan 10 kali lebih pintar oleh karena mereka punya fisik yang prima. Saudara mau jadi orang yang pintar? Makan makanan yang terbaik. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu makanan yang terbaik yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia. Ya, di Taman Eden, manusia pertama kali diberikan hanya makan buah-buahan dan biji-bijian. Tetapi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan menambahkan sayur-sayuran. Karena itu berfungsi untuk menyembuhkan kita dari segala ada kekurangan-kekurangan yang dialami dalam tubuh kita. Tuhan tidak pernah merencanakan manusia untuk makan daging, saudaraku, awalnya. Tapi karena dosa, karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengizinkan ini. Tetapi saudaraku, sangat disayangkan kalau manusia akhirnya lebih mengutamakan keinginan
selera makan, daripada menggunakan akal sehat dalam makan, saudara. Kita sekali lagi hidup, ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jangan dibalikkan, ya, kenyataan ini. Kemudian, ketika mereka menuruti perintah Tuhan, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Maka Tuhan menghormati keputusan mereka. Tuhan menghormati iman mereka. Tuhan menghormati mereka karena mereka menghormati Tuhan. Saudara, Tuhan mengaruniakan semua berkat yang indah. Mereka 10 kali lebih cerdas. 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang lain. Semua pikiran-pikiran yang terbaik yang ada di seluruh dunia dikumpulkan di Universitas Babylon, dan raja sendiri menguji, dan raja mendapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas. Saudara, dengarkan, umat-umat Tuhan harus 10 kali lebih cerdas. Umat-umat Tuhan yang selamat di akhir zaman digambarkan sebagai orang-orang bijaksana, ya, yang tahu untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan semua perintah-perintah Tuhan. Itulah orang-orang yang bijaksana. Di akhir zaman, saya dan saudara harus jadi orang-orang yang bijaksana kalau kita mau bertahan dari setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Daniel mempunyai kelebihan karena Daniel yang mempengaruhi teman-temannya. Dia yang memulai, dan saudara, disebutkan dia hidup di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Artinya umurnya panjang, saudara. Ya, sekitar 70 tahun kemudian Daniel masih hidup, dan dia telah melewati beberapa generasi, mulai dari Raja Nebukadnezar, kemudian dia dipakai lagi oleh Raja Darius, dan sesudah Raja Darius ada Raja Kores. Saudara, ini 3 dinasti yang berbeda, karena Nebukadnezar adalah dinasti kerajaan Babel, sementara Darius adalah raja dari kerajaan Media, sementara Kores adalah raja Persia. 3 dinasti berbeda yang menghargai Daniel. Luar biasa Nabi Tuhan ini dalam kehidupannya. Sepanjang 70 tahun dalam hidupnya, generasi boleh berganti, dinasti boleh berganti, tetapi Daniel tetap berdiri sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, yang diakui, dihargai bahkan oleh pemerintahan kafir yang menghormati dia. Dengarkan, saudara, kalau saya dan saudara menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati kita. Saudara, umat-umat Tuhan di akhir zaman akan menghadapi ujian, menerima tanda binatang atau tidak makan. Saudara, pilihannya ada 2. Tapi kalau kita biasa mengalahkan diri dalam hal selera, maka kita tidak akan tergoda untuk menerima tanda binatang. Tapi kalau kita selalu memanjakan selera, maka saya dan saudara dengan mudah akan menerima tanda binatang dan akhirnya menyerah kepada antikristus itu. Saudara, apa himbauan yang saya mau sampaikan? Sederhana. Mari kita datang kepada Yesus, karena Yesus saja yang sanggup untuk menyucikan selera saya dan saudara, agar kita menjauhi segala hal-hal yang merusak kesehatan dan menggunakan secukupnya hal-hal yang sehat. Ya, saudara, itulah artinya bertaraf, artinya penguasaan diri. Bukan berarti semua yang sehat kita boleh makan dengan sesuka hati kita. Ya, kembali ingat dosa dari Sodom dan Gomora, dosa daripada zaman Nuh. Orang-orang ini makan berlebihan, makan tidak ada hentinya, makan adalah ilah mereka, makan dilakukan untuk menyenangkan diri, dan itu sangat merusak moral, itu sangat mengganggu kepintaran rohani saudara, sehingga mereka tidak bisa membedakan bahwa Tuhan sudah akan mengirimkan air bah, bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang, dan kita akan mengalami kedatangan Yesus sebagai pencuri di malam hari kalau kita tidak mau menaklukkan selera kita. Sekali lagi, apa yang kita tidak taklukkan akan menaklukkan kita. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara pada siang hari ini. Mari kita tunduk kepala,
Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran daripada buku Daniel. Tuhan, sungguh luar biasa pengalaman daripada hamba-Mu Daniel. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah punya penguasaan diri, kepintaran rohani yang luar biasa, keteguhan iman untuk menghormati Tuhan dan tidak takut mengambil resiko untuk menghormati Tuhan. Bapa, biarlah Daniel boleh mengajar kami untuk jadi orang yang bijaksana, khususnya kami yang hidup di akhir zaman ini. Tuhan tahu kami tidak mampu untuk menguasai selera. Tidak mungkin kami bisa kuasai dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menguasai diri, menguasai selera, dan tidak meninggikan diri, menguasai keinginan mata. Tuhan, apapun yang ada, yang Engkau karuniakan dalam hidup kami, biarlah itu cukup buat kami, itu boleh memuaskan kami, dan kami tidak menginginkan hal-hal yang tidak patut, yang membuat kami terjerat dalam berbagai-bagai jebakan untuk memiliki hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami di atas dunia ini. Tolong kami dari semua keinginan-keinginan daging yang tidak berkenan ini, Tuhan. Dan tolong kami untuk selalu merendahkan diri. Berkati semua yang sudah mengikuti Bible study kami pada siang hari ini. Baik secara langsung maupun rekaman nantinya. Tuhan tolong berkati juga orang-orang yang sedang menderita, baik secara ekonomi maupun oleh karena penyakit. Ya Tuhan, kasihani mereka, cukupkan segala keperluan mereka, dan jamah mereka, kuatkan terus iman mereka yang sedang bergumul dengan penyakit apapun ya Tuhan, baik oleh karena COVID-19 maupun penyakit yang lain, agar mereka tidak kehilangan iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami untuk berkumpul bersama lagi besok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kiranya kita bisa memilih secara sadar makanan kita, dan kita boleh sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Untuk itu, kita ketemu lagi besok. Program ini akan setiap hari, Senin sampai dengan Jumat. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.